Oke teman-teman, jadi di sini ada pertanyaan dari sysadmin atau DevOps ya, yang curhat gara-gara developernya ketika deploy aplikasi mereka selalu punya alasan di lokal jalan, tapi pas dijalanin di production itu ternyata nggak jalan. Oke, jadi di sini banyak salah kaprah ya soal kerjaan DevOps. Orang tuh mikir kalau kerjaan DevOps atau sysadmin itu adalah deploy aplikasi dan memastikan aplikasinya jalan, padahal bukan. Harusnya yang memastikan aplikasinya jalan gitu ya, dan butuhnya apa aja, itu harusnya adalah programmer yang bikinnya. Karena DevOps itu dia nggak tahu misalnya teman-teman bikin aplikasinya pakai Golang atau Java atau Node.js atau PHP. DevOps itu nggak tahu gitu ya. DevOps itu nggak tahu gimana cara kerja Java, cara kerja Node.js, dan itu nggak tahu. Jadi harusnya DevOps itu adalah memfasilitasi gitu ya, agar perjalanan kita dari lokal ke deployment ke production itu lancar. Tapi soal mastiin aplikasinya jalan atau enggak dan sebagainya itu harusnya tetap developer yang bikinnya. Nah, kita lihat pertanyaannya. Yuk kita lihat. Oke, ini pertanyaan dari Wahid Nusabakti ya. Ketika lokal aman jadi andalan, curhat sysadmin yang merindukan empati programmer. Halo, salam hangat dari seorang sysadmin yang kadang terasa jadi detektif dadakan. Begini ceritanya, saya sering kali mendapat situasi klasik. Aplikasi dari teman-teman programmer ketika dideploy ke server langsung muncul error yang bikin deg-degan. Giliran ditanya penyebabnya, jawabannya yang muncul seringkali bikin saya garuk-garuk kepala. Di lokal saya aman-aman aja. Nah, di sini saya ingin bertanya, sebenarnya bagaimana ya caranya agar kita bisa saling memahami? Ya, ngobrol sih ya. Apakah para programmer zaman now memang fokusnya lebih ke pengembangan di lingkungan lokal sehingga kadang kurang terpikirkan tantangan di lingkungan server yang lebih dinamis? Jujur saja, sebagai sesama bagian dari tim IT, saya berharap teman-teman programmer bisa sedikit memberikan pertolongan pertama ketika aplikasi bermasalah di production. Nah, tidak perlu sampai turun tangan memperbaiki server, tapi mungkin bisa memberikan petunjuk atau saran, seperti coba dicek di bagian ini, mungkin ada yang terlewat. Jangan sampai hanya memberikan jawaban bukan ranah saya, kan di lokal lancar jaya, kan sedih. Nah, gimana caranya membangun kesadaran bersama bahwa lingkungan server itu juga penting dan membutuhkan kolaborasi? Nah, terima kasih atas waktu dan jawabannya, semoga bisa memberikan pencerahan. Salam hangat dan tetap semangat coding. Oke. Sebenarnya sih saya agak aneh ya, kalau memang ada programmer yang ketika error di production gitu ya, programmernya malah nyuruh DevOps-nya yang perbaiki. Kenapa? Karena simple. Itu kan hasil aplikasi yang bikinnya adalah programmer. DevOps mana tahu gitu ya, tiba-tiba misalnya ada error null pointer exception gitu ya. Nah, DevOps mana tahu gitu ya. Dia kan misalnya bukan programmer Java. Atau misalnya ada undefined variable apa gitu ya, itu kan DevOps nggak ngerti gitu ya. Itu harusnya ranah dari developer. Nah, kecuali developernya nggak nambahin log error sama sekali. Nah, itu masih cari mati aja nanti di production kalau kayak gitu. Oke, kita akan bahas nih. Jadi harusnya ketika misalnya ada problem, itu yang harus memperbaiki itu adalah developernya, bukan DevOps-nya. DevOps paling cuma memberi ini aja, memberi, oh ini loh gitu errornya. Nah, nanti kita baru yang memperbaikinya. Ini lemot banget ya internet saya. Saya close dulu deh. Tadi lancar. Nah, ini. Oke, kita bikin sekarang diagram. Oke, jadi harusnya itu ya ketika aplikasi kita dibikin, contohnya kan developer ya bikinnya ya. Nah, misal aja yang bikinnya itu misalnya ini app-nya ya. Itu kan pasti developer nih. App. Nah, ranah developer. Mungkin orang tuh selalu berpikir ya kalau misalnya ini anggap aja ini lokal gitu ya, ini lokal gitu ya. Ini lokal kita nih, lokal. Nah, ini adalah production gitu ya. Nah, orang tuh selalu berpikir kalau aplikasi kita tuh developer, ini tanggung jawab developer misalnya gitu ya. Nah, ini tanggung jawab DevOps. Orang selalu mikir kayak gini. Jadi ketika kita deploy misalnya aplikasi kita ke sini, itu harusnya tanggung jawab DevOps. Orang selalu berpikir seperti ini, padahal kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. DevOps itu tugasnya adalah memfasilitasi agar kita ya, ketika mau deploy aplikasi ke production, itu berjalan dengan mudah gitu ya. Ya contohnya teman-teman mau butuh VM, butuh database gitu ya. Nanti butuh auto scaling dan lain-lain. Nah, itu ranahnya DevOps ya, biar kita lebih gampang ketika deploy atau deliver aplikasi kita ke production.
Nah, tapi kalau di production ada error, itu bukan ranahnya DevOps gitu ya. Kenapa? Karena DevOps nggak ngerti, misalnya aplikasi kita tiba-tiba error gitu ya. Errornya tuh aneh gitu ya. Tiba-tiba ada error, misalnya ada null pointer exception gitu ya. Nah, itu bingung kan, DevOps nggak ngerti null pointer exception apaan gitu ya. Atau tiba-tiba undefined variable misalnya host gitu ya. Itu kan DevOps nggak ngerti. Nah, harusnya dari error-error ini kita bisa tahu. Jadi, kalaupun mau nanya ke DevOps, itu paling nanya errornya apa gitu ya. Oh, ini di log aplikasinya keluar errornya null pointer exception pada field misalnya config.db misalnya. Oh, harusnya dari situ kita tahu nih developer. Oh, kayaknya konfigurasi database-nya lupa ditambahin. Jadi, tolong ditambahin, misalnya kayak gitu. Ya, kalau memang si developernya tidak bisa menyentuh production ya. Dan idealnya memang tidak bisa menyentuh production gitu ya, hanya DevOps. Tapi minimal ketika ada error, si developer bisa ngasih tahu errornya apa. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu kenapa sekarang itu banyak banget orang yang pakai kontainer ya. Jadi contohnya kayak kayak pakai Docker gitu ya, atau pakai Kubernetes. Kenapa? Karena dari lokal itu mereka bisa bungkus aplikasi mereka dalam kontainer. Harapannya apa sih kalau udah dibungkus dengan kontainer gitu ya? Harapannya nanti ketika di-deliver ke production, harusnya nggak terlalu beda drastis environment-nya. Karena contohnya ketika dibungkus dengan kontainer, di sini misalnya pakai OS-nya adalah Alpine ya, Alpine Linux gitu ya, misalnya seperti ini. Nah, harapannya nanti ketika di-deploy pun akan sama, kayak gini. Nah, beda kalau misalnya kita tidak menggunakan kontainer misalnya ya. Jadi di lokal mungkin teman-teman ada yang pakai Mac, ada yang pakai Windows. Ketika deploy-nya ternyata harus di Linux misalnya. Ternyata masih banyak error kurang konfigurasi OS-nya. Nah, kalau itu mungkin memang jadi agak masalah. Tapi harusnya dari detail errornya kita bisa bantu DevOps untuk memberitahu kira-kira errornya di bagian mana. Karena kan itu berhubungan dengan aplikasinya. Nah, contohnya misalnya gitu ya. Teman-teman develop di lokal teman-teman pakai Java 21 gitu ya. Ternyata di sini DevOps nggak tahu gitu ya, harus setup Java 21. Ternyata DevOps di sini pakai Java 8 gitu ya. Nanti pas di running kan keluar tuh errornya gitu ya, nggak compatible, Java-nya tidak Java 21. Harusnya kan kita udah tahu, oh problemnya adalah Java-nya ternyata nggak Java 21. Kita paling minta ke DevOps tolong di setup-kan versi Java 21 misalnya, seperti itu. Nah, jadi idealnya yang debug aplikasi ini ketika ada masalah itu harusnya adalah developer ya atau programmernya. Jadi DevOps cuma menyediakan aja dan juga memfasilitasi agar proses deployment kita dari sini sampai sini itu berjalan dengan smooth gitu ya. Jadi nggak ada proses manual dari developernya. Jadi siapkan semuanya. Tapi tetap kalau misalnya ada error gitu ya, yang ngecek errornya apa, itu tetap nanti developer lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, terus pertanyaannya, kalau misalnya udah memfasilitasi kerjaan DevOps apa dong? Ya banyak gitu ya. Nah, selain memfasilitasi biar kita deploy ke sininya lebih gampang, ya banyak. Kan kita di sini nanti pakainya contohnya ya, banyak ada, contohnya teman-teman pakai VM, itu kan nanti ada regular upgrade ya OS-nya. Atau teman-teman pakai DB, itu juga kan ada regular upgrade DB-nya. Atau misalnya teman-teman pakai Kubernetes gitu ya, itu juga ada regular gitu ya upgrade-nya. Pokoknya bikin automation contohnya gitu ya. Jadi gimana caranya dari aplikasi kita ketika mau deploy ke production itu langsung gitu ya. Nyampe gitu ya. Sekali merge PR-nya contohnya di Git itu langsung. Nah, terus contohnya misalnya monitoring gitu ya. Misalnya seperti ini. Misalnya teman-teman bilang, "Oh, aplikasi saya pakai Java gitu ya." Oke, kita mau pakai monitoringnya misalnya Prometheus atau Datadog dan lain-lain. Nanti yang setup monitoring tool-nya gitu ya. Ngirim metriknya itu nanti DevOps-nya. Atau contohnya log management gitu ya. Nah, contohnya ketika kita deploy aplikasi gitu ya, itu kan nanti ketika error, itu kan kita pengen tahu nih lognya. Kan nggak mungkin saya sebagai programmer harus masuk ke dalam VM-nya gitu ya, ngecek lognya manual, enggak. Kita pengennya langsung kelihatan aja di log management. Contohnya yang paling populer itu contohnya ada LK atau misalnya Loki gitu ya, atau apa ya, banyak lah ya log management. Jadi dibanding saya masuk ke dalamnya gitu ya, saya bisa langsung cek errornya ada di ELK atau Loki dan lain-lain. Nah, ini semua kan di-setupnya oleh tim DevOps gitu ya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan aplikasi yang kita buat gitu ya. Jadi aplikasi kita, kalau misalnya saya sebagai programmer, ya saya harus tahu gitu ya ketika error, itu errornya apa. Jadi jangan sampai kita malah nyuruh DevOps gitu ya, untuk debug masalah yang
dari aplikasi yang kita buat. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa ngejawab ya. Maka dari itu, sebagai programmer, diwajibkan teman-teman ngerti cara deploy aplikasi gitu ya. Jadi jangan cuma belajar nyalain aplikasi di lokal. Tapi teman-teman harus ngerti gimana cara deploy aplikasi ke server. Ya teman-teman bisa belajar dulu gitu ya. Contohnya deploy ke VM gitu ya, VPS gitu ya. Habis itu deploy ke kontainer, habis itu deploy ke Kubernetes. Teman-teman bisa belajar dulu. Itu kan teman-teman bisa pelajari. Nanti jadi harapannya adalah ketika ada masalah, teman-teman bisa gampang gitu ya taunya dan bisa ngasih tahu DevOps dengan gampang.